Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada 'alal mu'minina siyamar Ramadan alladzi fihi syahr mubarak wa futiha fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tafarrada bi uluhiyyati wa rububiyyah wa asma'i wa sifatil ulya wa tamassaka lahu mutamassikun wa ta'abbada lahu muta'abbidun wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasakhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terlebih dahulu kami berwasiat kepada diri pribadi kami selaku khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di Allah yang mulia ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan dan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian imtitsalu awamirillahi wa ijtinabun nawahi sirra wa alaniyah. Kita berusaha untuk menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berusaha baik mampu atau tidak mampu untuk meninggalkan seluruh perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sirra wa alaniyah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terang. Karena hakikat dari ketakwaan itu adalah bagaimana seorang itu bisa mengendalikan diri ketika ia menghadapi perintah atau menghadapi larangan. Maka disitulah keimanan, ketakwaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah. Tidak terasa kita sudah beberapa hari Ramadan berlalu. Beberapa hari Ramadan yang sudah berlalu ini mudah-mudahan baik ibadah qiyamul Ramadan kita, ibadah puasa kita, ibadah sedekah kita, infak kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya akan paling tidak membawakan sedikit nasihat kepada kita. Dalam khutbah yang singkat ini saya sampaikan sedikit saja bagaimana apakah benar kita layak untuk bergembira dengan datangnya Ramadan. Ada hadis yang terkenal, yang viral hadis ini. Dan hadis ini tidak terkenal di kalangan ulama-ulama ahli hadis, tapi viral. Yang berbunyi, man furiqa bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Kalau kita cari, kita lacak hadis ini dalam kitab Utubus Sunnah, tidak akan pernah ketemu. Baru ketemu hadis ini dalam kitab Durratun Nasihin. Kita tahu dalam koleksi para ulama, dalam penelitian para ulama tentang kitab Durratun Nasihin, 50% lebih hadisnya bermasalah. Artinya hadis yang dhaif, 50% lebih. Dan sisanya ada yang sahih, ada yang lainnya. Dari hadis ini kita lihat, barang siapa siapa yang bangga, senang, perasaan gembira bidukhuli Ramadan, dengan hadirnya bulan Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala nirani, Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Hadis ini luar biasa.
Namun hadis ini dalam komentar para ulama, hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya hadis. Tidak ada asalnya itu biasa para ulama menyebut dengan nama lain adalah hadisul maudhu, hadis palsu. Terlepas dari itu semua para jamaah yang dimaulah Allah Subhanahu wa taala, semangat yang ada dalam hadis tersebut banyak menjiwai hadis-hadis yang sahih. Misalkan di dalam hadis yang sahih itu terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim, misalkan idza dakhala Ramadan, dalam lafaz yang lain idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Kita tahu pintu surga itu atamanya tak abwab, ada 8 pintu surga dibuka semuanya. Kemudian waktu lagu abwabul jahim, kemudian pintu neraka ditutup semuanya. Menunjukkan bahwasannya para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis kinayah ya. Nanti akan kesempatan untuk bisa meraih kebaikan dengan dibukanya pintu surga, dan kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah dengan ditutupnya neraka terbesar lebar, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian terakhir wasufidatis syayatin atau wasulsilatis syayatin, seluruh setan-setan dibelenggu. Hadis ini luar biasa, sehingga ada seorang ulama besar, Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, satu jilid kitab ini, yang menjelaskan wa kaifa la yubassir mu'min, bagaimana orang beriman kemudian tidak bergembira dengan dibukanya futihat abwabul jannah. Bagaimana orang yang beriman tidak gembira kalau di bulan itu, di waktu itu adalah pintu surga ditutup, dibuka. Wa kaifa lam yubasyir mu'min, di dalam waktu itu, di waktu bulan itu pintu neraka ditutup. Wa kaifa la yubasyir mudnibi, bagaimana orang-orang yang berdosa itu tidak bangga kalau pintu seluruh setan-setan itu akan dibelenggu. Ibnu Rajab Al-Hambali ini semangat dari hadis yang dapat dengan tadi yang maudhu tadi, sepertinya ini wujud, ini bukti kalau bahwasanya orang beriman itu dengan datangnya Ramadan mestinya dia harus bergembira. Karena di bulan Ramadan itu seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka ditutup, dan sebelenggunya semua setan-setan. Makanya wujud dari keimanan seorang adalah dia merasakan gembiranya dengan bertemu Ramadan. Bahkan min aina ada zaman, min zaman kata dia, kata Ibnu Rajab. Dan mana ada zaman, mana ada waktu yang selain bulan Ramadan yang seperti ini. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah yang dimaulah Subhanahu wa taala, sang Jum'ah rahimakumullah, ini momentum yang luar biasa yang kita bisa raih di bulan Ramadan, dan ini tidak bisa kita raih selain di bulan Ramadan. Sampai-sampai pula Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, wa hadhil hadis, kata dia, hada bisyaratu, ini adalah kabar gembira li ibadillahi sholihin, bagi hamba Allah yang solih. Ketika dia masuk di bulan Ramadan, kesempatan yang luar biasa. Jangan sampai bulan Ramadan ini disia-siakan begitu berlalu tanpa ada apapun yang tersisa, tanpa ada sesuatu yang bisa kita raih. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pas naik mimbar seperti ini, Rakyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala mimbar, Nabi naik ke mimbar. Habis naik mimbar, kemudian qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amin. Nabi bilang amin. Para sahabat bingung. Ma kunta tasnau hadi Nabi. Apa yang kau lakukan ya Nabi? Tiba-tiba kau naik mimbar, lantas Nabi mengatakan amin.
Ada apa ini ya Rasul? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barusan Jibril datang kepadaku. Insyaallah. Apa kata dia? Man adrakal walidain walam yadkhulul jannah, kata dia. Barang siapa yang masih punya orang tua, mungkin salah satu dari orang tuanya, bisa bapaknya atau ibunya, walam yadkhulul jannah, tapi tidak menjadikan wasilah, tidak menjadikan sebab ia masuk surga, ragima anfur rajulin, maka orang itu rugi serugi-rugi. Hadis itu menggunakan rajulun anfur rajulin, seakan-akan ini hidungnya berlubang, maksudnya hidungnya jelek, artinya ini sindiran. Maksudnya apa? Bahwasanya orang itu rugi serugi-ruginya, masih punya kedua orang tua, dia sia-siakan begitu saja, tidak menjadi wasilah kedua orang tuanya itu untuk bisa masukkan ia ke dalam surga. Ragima anfu abdin, kata Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah itu dia bilang, qalu Nabi amin. Nabi mengatakan amin. Kemudian yang kedua, rajul ragima anfu rajulin, sungguh sangat rugi seorang hamba, man adraka Ramadan walam yughfar lahu fiha, dia menjumpai Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Cuma ketemu Ramadan saja, Ramadan berlewat gitu saja. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amin. Langsung Nabi mengaminkan yang dikatakan oleh malaikat. Para jamaah sekalian dan Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini di dalam Syu'aib Al-Arnaud, kemudian juga ada di dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari. Dan hadis ini derajatnya hasan. Artinya para jamaah yang dimau Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja. Kesempatan yang luar biasa bagaimana kita bisa meraih. Kita punya target paling tidak minimal one day one juz, satu hari satu juz, untuk bisa mengkhatamkan Quran selama 1 bulan. Insya Allah kita bisa khatam minimal 1 kali khatam Al-Quran. Apa dan bagaimana, kenapa terjadi? Karena Nabi SAW sendiri dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi sendiri mengatakan fi kulli lailah, bukan hanya 1 minggu, bukan 2 pekan, tidak, bukan 1 pekan 2 pekan. Nabi itu fi kulli lailah, setiap malam. Dan hadisnya jelas, fi kulli lailah, setiap malam. Ja'a Jibril, datanglah Nabi, malaikat Jibril langsung datang. Ya tadarrusul Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam deras-derasan tadarrusul Quran bersama Jibril, dan itu fi kulli lailah, setiap malam. Masa kita yang jelas Nabi dijamin surga, dijamin dosa sebelum dan sesudahnya diampuni oleh Allah. Apalagi kita nggak ada jaminan diampuni dosanya oleh Allah. Kita nggak ada jaminan untuk bisa masuk surga. Mestinya kita jauh lebih memuliakan Al-Quran. Paling tidak kita berdendak untuk mengkhatamkan minimal 1 bulan 1 kali kita khatam Al-Quran. Dan ini baru yang target kita, para jamaah sekalian yang dimau Subhanahu wa taala. Selama kita masih momentum Ramadan ini masih kita coba. Barangkali yang belum membaca Al-Quran, monggo kita coba selesaikan. Paling tidak minimal masih banyak waktu yang tersisa untuk bisa menyelesaikan mengkhatamkan Al-Quran. Tidak lama sebenarnya, 1 juz paling tidak, kalau agak cepat bacanya setengah jam atau 45 menit paling lama. 1 jam tapi kita sudah setengah itu kalau bacanya pelan-pelan. 1 juz selesai. Kalau misalkan kita tidak bisa, paling tidak kita bagi 1 hari, di pagi hari, di siang hari, di sore hari, udah. Kalau misalkan tidak terlalu berat, misalkan 1 jam. Dan itu target kita para jamaah, minimal itu. Karena banyak hadis yang mengatakan adalah syahrul Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi Ramadan ini bulan Al-Quran, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, intinya bagaimana kita lihat? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kita mengikuti alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat berikutnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jelas bahwa Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan tepatnya kapan? Baru dalam ayat yang lain, na'anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan berkah. Di malam yang penuh dengan berkah itu kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar
wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kan itu kapan? Nah, itu baru nanti. Takharrau Lailatul Qadar fi asri awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam 10 akhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir itu bagaimana? Diterinci lagi oleh hadis yang lain. Berarti apa? Fi lailatil fi witril lail, arti di malam-malam yang ganjil. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, carilah takharrul Lailatul Qadar itu fitasil awakhir, 9 yang akhir, ada yang 7 yang akhir, ada yang 5 yang akhir. Berarti di dalamnya juga masuk genapnya juga. Tidak mesti harus ganjil. Ada yang ganjil tapi dalam riwayat yang lain, carilah yang 9 yang akhir. 9 yang akhir jadi 1, 2, 3, 4 sampai 8. Ada yang 7 yang akhir, 1, 2, 3, 4 sampai, berarti kan genap juga masuk di dalam. Makanya Nabi SAW saat Lailatul Qadar itu, idza dakhala asr awakhir min Ramadan, Nabi syadda mizarahu, Nabi mengikatkan ikat pinggangnya. Wa aiqadu ahlahu, keluarganya semuanya dibangunkan. Bukan keluarganya dibiarkan, tidak, keluarganya dibangun. Ayo itikaf, ayo itikaf. Kemudian yang ketiga, wa ahya lailah, menghidupkan malamnya dengan banyak berzikir, baca Quran, tidak banyak tidur. Ahya lailah. Kemudian berjamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Inilah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa mensikapinya, tidak biasa-biasa Nabi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah dan ada juga dari Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Tidak jelas Nabi itu orang yang paling semangat, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan lebih-lebih lagi ketika masuk di bulan Ramadan. Berarti kalau sudah Nabi masuk di bulan Ramadan, Nabi semangatnya berbeda dengan bulan yang lain. Begitu juga kita para jamaah yang hadir di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan kita juga punya semangat yang berbeda, semangat yang luar biasa, yang menggebu-gebu. Bagaimana inilah yang bisa kita raih untuk bisa menghidupkan Ramadan tidak hanya dengan biasa-biasa, dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW. Aku lu kali atas astagfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah dan Jumat rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Pada khutbah yang kedua ini, marilah kita sisa umur kita yang tersisa ini kita gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang semaksimal mungkin. Bisa jadi Ramadan tahun ini adalah bisa jadi menjadi Ramadan terakhir kita. Dan kita gak ada jaminan untuk tahun depan kemudian umur kita masih bisa berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, sehingga kita bisa maksimal mungkin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik qiyam Ramadannya, baca Qur'annya, tarawihnya, sedekahnya, zakatnya, infaknya, kita bisa maksimalkan betul. Kenapa? Kalau kita menganggap bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita akan bisa betul-betul momentum yang tidak biasa yang akan kita lakukan. Jangan kemudian kita berkata, Ustaz kan masih ada Ramadan tahun depan. Jangan begitu, biasanya akan remehkan. Makanya para jamaah sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa taala, banyak dari hadis yang disampaikan oleh para khatib atau para kultum biasanya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Di akhir hadis ini, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya tadi hadis yang dari kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari tadi dikatakan, barang siapa ragima anfu abdin, sangat tunggu berugi orang itu, betul-betul seorang hamba yang sangat rugi. Man adraka Ramadan walam yukfar lahu biha. Dia ketemu Ramadan tapi tidak diampuni dosanya. Padahal
Hadis tadi saya sampaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hampir semuanya ada jaminan diampuni. Tapi kemudian kita ternyata dengan ketemunya Ramadan tidak diampuni oleh Allah dosa kita, berarti orang betul-betul rugi serugi-ruginya. Dan itu tidak akan bisa raih kecuali hanya di bulan Ramadan. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah semangat kita dalam beribadah pada Allah, semangat di dalam nomor Ramadan yang bukan hanya sekedar kita gembira, tapi bergembira kita menghiasi Ramadan dengan banyak amal, banyak sedekah, banyak infak. Dan insya Allah kita nantinya seandainya Allah mengambil nyawa kita masing-masing, kita berharap kita nanti diambil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika ya Allah. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atika ya Allah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal muslimin wa tamil a'da ad-din nasr mu'minin. Allahumma aqim alamal jihad wa ahma ala syirki wa syahadati lan madaman dunya wal akhirah wa ila ilmi adam. Allahumma dafa annal ghala wal waba wa riba wa zina wa zalajil al mukan min sultani ma dhahara minha wa ma batan al baladina hada khassa wa an sa'iri biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu.